Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Wahyu Lestari MPD, sekaligus selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi hasil belajar matematika. Dan yang saya sayangi kedua orang tua serta teman-teman, tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Andini Nurul Isyati. Saya mahasiswi dari Fakultas Tadris Umum, program studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah PPT. Selanjutnya bab 4, validitas. Yang A, macam-macam validitas. 1. Validitas logis. Validitas logis tersusun dari kata logis yang kata semulanya adalah logika yang memiliki arti penalaran. Validitas logis suatu alat evaluasi merujuk pada kondisi alat yang terpenuhi syarat valid. Suatu situasi, instrumen harus dirancang sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya, ketika menulis esai, jika penulis mengikuti aturan penulisan, esai itu secara logis bagus. Terdapat dua jenis validitas logis, di antaranya validitas isi dan konstruk validity atau validitas konstruksi. Yang kedua, validitas empiris. Kata empiris yang berarti pengalaman. Instrumen bisa dikategorikan memiliki validitas empiris jika dikaitkan dengan cara ketika diuji dari pengalaman. Misalnya, jika pengalaman membuktikan bahwa seseorang jujur, orang tersebut dianggap jujur oleh masyarakat, dan bisa disebut kreatif jika seorang tersebut muncul ide-ide baru yang dianggap berbeda dari ide-ide yang sudah ada. Validitas empiris bisa disamakan dengan validitas kriteria. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuannya, validitas dinilai dari kriteria internal dan eksternal. Ada beberapa pengecekan hasil belajar, diantaranya yang pertama validitas prediktif. Validitas prediktif adalah keakuratan suatu alat ukur diperiksa terhadap kemampuan tes hingga untuk memprediksi kinerja yang akan dicapai nanti. Misalnya, tes hasil belajar memiliki validitas prediktif yang tinggi jika hasil yang dicapai anak dalam tes tersebut benar-benar prediksi keberhasilan atau kegagalan seseorang anak dalam pelajaran mendatang. Yang B, validitas bandingan. Validitas komparatif mengacu pada reliabilitas tes dalam kaitannya dengan keterampilan yang ada saat ini secara nyata. Perbedaan antara validitas prediktif dan validitas komparatif terletak pada waktu. Selanjutnya B, cara mengetahui validitas alat ukur. Ada dua jenis rumus korelasi produk momen. Yang pertama, angka mentahan. Rumusnya RXY sama dengan sigma XY akar dalam kurung sigma X pangkat 2 dikali dalam kurung sigma Y pangkat 2, di mana RXY itu koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang dikorelasikan. Sigma XY jumlah perkalian YX kuadrat dari X, Y kuadrat dari Y. Yang kedua, rumus korelasi produk momen dengan angka kasar. Keterangan RXY sama dengan N sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y akar N sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y pangkat 2, di mana RXY sama dengan koefisien korelasi, sigma X jumlah skor butir soal, sigma Y jumlah total skor, dan N adalah jumlah siswa.
Selanjutnya C. Validitas butir soal atau validitas item. Suatu soal disebut valid jika dukungannya terhadap skor total besar item, hasil total hasil tinggi atau rendah. Jika skor suatu item menunjukkan bahwa itu sama dengan skor keseluruhan, item tersebut dinyatakan memiliki potensi tinggi. Gunakan rumus korelasi untuk menentukan validitas item. Skor bentuk soal objektif adalah 1 atau bagian soal menjawab dengan benar, dan 0 atau soal menjawab salah. Untuk skor total adalah skor semua item membentuk pertanyaan. Selanjutnya D. Tes terstandar sebagai kriteria dalam menentukan validitas. Tes standar biasanya memiliki ID seperti frekuensi dan lokasi, kuantitas koefisien validitas, tingkat sukar, daya pembeda, serta reliabilitas sudah baik untuk digunakan. Yang E. Validitas faktor. Rincian item soal dalam elemen dianggap valid jika sangat mendukung keseluruhan item soal. Sebagai indikasi bahwa detail faktor sangat mendukung keseluruhan item soal adalah ketika skor total detail faktor cocok dengan skor total. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.